Hai gengs Squidmate, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung lingkaran. Dalam persamaan garis singgung lingkaran nanti kita mengenal ada 3 jenis. Yang pertama adalah persamaan garis singgung melalui satu titik x1, y1 pada lingkaran. Ilustrasinya semisal kita punya lingkaran yang berpusat di A, B, kemudian ada titik A x1, y1, maka garis singgung yang mungkin adalah ini adalah garis singgungnya. Nanti kalau bentuk lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka PGS-nya itu adalah x1x tambah y1y sama dengan r kuadrat. Bentuk yang kedua, kalau lingkarannya x minus a kuadrat ditambah y minus b kuadrat sama dengan r kuadrat, maka PGS-nya adalah x1 minus a dikali dengan x minus a ditambah dengan y1 minus b kali y minus b sama dengan r kuadrat. Kita masuk ke contoh. Diketahui lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran di titik 3, minus 4. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah uji titik 3, minus 4. Posisinya apakah pada lingkaran atau di luar lingkaran. Ini kita substitusi ke lingkaran, hasilnya itu adalah K, kuasa titik terhadap lingkaran ya. Jadi 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat dikurang 25. Ini hasilnya 9 tambah 16 kurang 25 itu sama dengan 0. Karena K-nya 0 berarti titik 3, minus 4 ini pada lingkaran ya. Karena titik 3, minus 4 ini pada lingkaran, maka persamaan garis singgungnya kita lihat dari bentuk dasar lingkarannya ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 berarti PGS-nya itu adalah X1X tambah Y1Y sama dengan 25. Kita substitusi 3, minus 4 sehingga persamaan garis singgungnya adalah 3X minus 4Y sama dengan 25. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Contoh kedua, diketahui lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat minus 10X ditambah 4Y minus 21 sama dengan 0. Tentukan PGS-nya di titik 4,5. Langkah pertamanya adalah kita modif dulu bentuk umum persamaan lingkaran ini ke bentuk baku. Coba perhatikan X-nya. Kita nulisnya berarti X minus 5 kuadrat setengah dari koefisien X-nya ya gengs. Ditambah dengan, sekarang Y-nya, Y tambah 2 kuadrat. Jadi kalau minus tulis minus, kalau plus tulis plus gitu. Setengahnya ya. Itu sama dengan yang min 21-nya pindah ke kanan jadi plus 21. Selalu ditambah min 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi ditambah 25 ditambah 4. Sehingga persamaan lingkarannya X minus 5 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan 50. Langkah selanjutnya kita uji titik 4,5. K sama dengan 4 dikurang 5 kuadrat ditambah dengan 5 tambah 2 kuadrat dikurang 50. K sama dengan 1 ditambah 49 kurang 50. Berarti K-nya sama dengan 0. Sehingga kesimpulannya titik A 4,5 itu pada lingkaran ya. Karena dia pada lingkaran, berarti persamaan garis singgungnya, kita lihat dari bentuk lingkarannya ini. Jadinya X1 kurang 5 dikali X kurang 5 ditambah dengan Y1 plus 2 kali Y plus 2 sama dengan 50. Baru kita substitusi titik 4,5-nya ya. X1-nya ganti 4, Y1-nya ganti 5 gitu. Sehingga kita memperoleh 4 kurang 5 kali X kurang 5 ditambah dengan 5 tambah 2 kali Y tambah 2 itu sama dengan 50. Jadinya minus X ditambah 5 ditambah 7Y tambah 14 dikurang 50 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis singgung lingkarannya kita peroleh 7Y minus X dikurang 31 sama dengan 0. Oke ya, masih bisa ngikutin ya. Bagian B-nya adalah persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradien M. Nanti ingat lagi konsep gradien. Kalau misalnya kita punya garis AX tambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya itu adalah minus A per B. Koefisien X dibagi koefisien Y ya. Gradien yang sejajar sama juga minus A per B. Gradien yang tegak lurus itu B per A. Yang kedua, kalau semisal kita punya dua titik X1, Y1 dan titik B, X2, Y2, maka gradiennya adalah Y2 min Y1 dibagi dengan S2 minus X1. Yang ketiga, gradien itu sama dengan tangan theta. Theta itu adalah sudut antara garis dengan sumbu X positif ya. Misalkan kalau kita punya garis G, nah tetanya itu segini gitu.
Yang keempat, kalau kita punya persamaan garis Y sama dengan MX plus C, maka gradien itu adalah koefisien dari X-nya. Ilustrasinya semisal kita punya lingkaran, misalnya kita akan mencari persamaan garis singgung yang sejajar dengan garis L, maka garis singgung yang dimaksud kemungkinannya ada dua, bisa di sini atau bisa di sini ya. Jadi ini PGS1-nya, ini PGS2-nya. Kalau misalnya kita punya lingkaran dan kita mau mencari persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis G, maka persamaan garis singgungnya itu bisa ke sini atau ke sini ya gengs. Jadi ada dua kemungkinan. Nanti ada dua kemungkinan. Kalau bentuk lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka PGS-nya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Kalau bentuk lingkarannya X minus A kuadrat plus Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka PGS-nya Y minus B sama dengan M kali S minus A plus minus R kali 1 plus M kuadrat. Jadi ada dua rumus ya. Contoh 1. Diketahui lingkaran S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 17. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang sejajar dengan garis 4X minus Y plus 7 sama dengan 0. Nah, ini kata-kata sejajar atau tegak lurus nanti itu berhubungan dengan gradien ya. Kita sudah tahu gradiennya adalah minus A per B, berarti ada 4 ya. Melihat bentuk lingkaran dasarnya S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 17, berarti persamaan garis singgungnya bentuk yang pertama ya. Y sama dengan 4X plus minus akar 17 dikali dengan 1 plus M kuadrat. Y sama dengan 4X plus minus 17. Sehingga PGS1-nya kita dapat Y sama dengan 4X plus 17. Dan PGS2-nya adalah Y sama dengan 4X minus 17 gitu. Oke, kita masuk contoh kedua. Diketahui lingkaran X minus 5 kuadrat ditambah dengan Y plus 2 kuadrat sama dengan 125. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang tegak lurus dengan garis 4X min 8Y plus 3 sama dengan 0. Ini ada kata tegak lurus, berarti gradiennya itu adalah B per A. Min 8 per 4 itu sama dengan minus 2 ya. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah, kita nyontek dari bentuk lingkarannya aja sebenarnya. Y plus 2 sama dengan M kali X minus 5 plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Kita substitusi gradiennya min 2 dengan jari-jarinya akar 125 ya. Sehingga persamaan garis singgungnya Y plus 2 sama dengan minus 2 kali X minus 5 plus minus akar 125 dikali 1 plus M kuadrat. Berarti persamaan garis singgungnya Y plus 2 sama dengan minus 2X plus 10 plus minus akar 125 kali 5 sama dengan 25 ya. Berarti persamaan garis singgung yang pertama kita ambil yang plusnya. Y sama dengan minus 2X. 10 tambah 25 kurang 2 adalah 33. Jadi persamaan garis singgung pertama adalah Y sama dengan min 2S tambah 33. Persamaan garis singgung yang kedua, yang minusnya berarti Y sama dengan minus 2X. 10 kurang 25 dikurang 2 ya. Adalah minus 17, berarti persamaan garis singgung keduanya Y sama dengan min 2S minus 17 gitu. Bisa ya? Masih gampang kan? Kita masuk ke 3. Persamaan garis singgung lingkaran melalui satu titik X1, Y1 di luar lingkaran. Ilustrasinya semacam gini, gengs. Misalkan kita punya lingkaran, kemudian ada suatu titik di luar X1, Y1. Berarti persamaan garis singgung yang terjadi kemungkinannya bisa ke sini, bisa juga ke sini. Jadi kemungkinannya ada dua, menyinggung di B dan C. Ini kita namain persamaan garis singgung yang pertama, ini persamaan garis singgung yang kedua. Pusat lingkarannya misalin A, B. Yang harus diingat konsepnya adalah garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari ya. Ini gue kasih notice, garis singgung itu pasti tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Kadang ada soal buktikan suatu garis itu menyinggung suatu lingkaran. Alternatifnya, kita bisa membuktikan dengan cara apakah jarak pusat ke garis itu sama dengan jari-jari. Kalau sama berarti garisnya menyinggung lingkaran. Untuk menentukan persamaan garis singgung dari suatu titik di luar lingkaran, ada banyak cara. Tapi yang gue ajarin kali ini, cara yang paling efektif aja, jarak pusat, B ke garis singgung suatu lingkaran harus sama dengan jari-jarinya. Kita mengaplikasikan konsep ini ya, gengs. Kita masuk ke contoh. Diketahui suatu lingkaran X minus 3 kuadrat plus Y minus 2 kuadrat sama dengan 18. Siapakah persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik 5,6. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan karena ini adalah titik, kita harus menguji titiknya.
posisinya pada apa di luar lingkaran dengan cara substitusi titik 5,6. Ke lingkarannya kita peroleh kuasanya. 5 kurang 3 kuadrat ditambah 6 kurang 2 kuadrat dikurang 18. Sama dengan 4 ditambah 16 dikurang 18 itu sama dengan 2 ya gengs. Itu lebih besar dari 0, berarti kesimpulan kita titik 5,6. Ini kalau kita ilustrasiin itu semacam, ini lingkarannya terus kita punya titik 5,6. Berarti persamaan garis singgung yang mungkin bisa jadi ke sini atau ke sini ya. Lingkaran kita berpusat di 3,2 ya. Jadi kita udah sepakat bahwa persamaan garis singgung atau garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Selalu. Jari-jari lingkaran kita adalah akar 18 atau 3 akar 2 sama aja. Kalau dia di luar lingkaran, kita pakai persamaan garis singgungnya Y minus Y1 sama dengan M kali X minus X1. Ini persamaan garis singgungnya. Kita substitusi titik 5,6-nya. Selanjutnya kita aplikasikan jarak titik X1, Y1 ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ini berarti jarak dari pusat 3,2 ke garis singgung MX kurang Y kurang 5M tambah 6 itu sama dengan jari-jari lingkarannya. Berarti 3 akar 2 itu sama dengan, kita substitusi 3,2-nya, X-nya ganti 3, Y-nya ganti 2, di persamaan garis singgung ini untuk nilai M-nya. Sehingga 3M dikurang 2 dikurang 5M tambah 6 dibagi dengan koefisien S kuadrat ditambah koefisien Y kuadrat. Ini kita kali silang sehingga 3 akar 2 kali M kuadrat tambah 1 sama dengan 4 dikurang 2M. Nah, ini nanti di kuadrat kiri kanan sehingga diperoleh persamaan 7M kuadrat plus 8M plus 1 sama dengan 0. Difaktorin ketemu M1-nya adalah min 1, M2-nya sama dengan minus 1/7. Gradien-gradiennya kita masukin di persamaan ini. Sehingga PGS 1-nya berarti Y minus 6 sama dengan minus X kurang 5. Ini tinggal disederhanain. PGS 2-nya adalah Y minus 6 sama dengan min 1/7 kali S kurang 5 gitu. Bisa ya? Jadi intinya dari persamaan garis singgung lingkaran itu ada 3. Melalui satu titik pada lingkaran. Yang kedua, jika diketahui gradien. Yang ketiga, melalui satu titik di luar lingkaran. Oke, semoga materi video gue kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang nyangkut, lu boleh nanya, silahkan di komen aja nanti gue jawab. Atau mungkin lu mau request soal, boleh juga nanti gue bikinin videonya. Kalau lu suka, silahkan di like. Dengan senang hati kalau lu berkenan, subscribe juga. Silahkan di-share juga ke teman-teman, ke sohib-sohib lu. Silahkan pantau terus channel QuietMath ini. Dan untuk mendapatkan update video-video selanjutnya, aktifkan notifikasi dengan mengaktifkan tanda loncengnya. Oke, gengs, thank you, see ya.